hebohkan panggung persepakbolaan tanah air. Kiper naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes di luar dugaan bicara begini setelah Emil Audero resmi akan menjalani sumpah WNI pada hari Sabtu, 8 Maret 2025. Sebelumnya, Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, Rabu, 5 Maret 2025. Pengesahan dilakukan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora RI, serta pengurus PSSI. Menpora diwakili Wamenpora Taufik Hidayat, sementara PSSI dihadiri langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Joey Matthijs Pelupesu, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James. Kata lalu Hadrian Irvani, selaku pimpinan rapat Komisi 10 DPR RI. Demikian pembacaan kesimpulan hari ini Bapak Ibu. Apakah dapat kita setujui? Lalu menambahkan yang kemudian dijawab dengan seruan setuju dari para anggota komisi. Adapun pemberian rekomendasi naturalisasi ini dilakukan karena Timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan berpengalaman yang sudah malang melintang di kompetisi elit Eropa. Emil Audero kini bermain untuk klub Liga Italia, Palermo yang punya rekam jejak di klub Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan Como. Sementara Joey Pelupesi juga dianggap sudah banyak makan asam garam. Gelandang bertahan 31 tahun itu pernah membela berbagai klub di Eropa seperti FC Twente, Belanda, Sheffield Wednesday, Inggris, FC Groningen, Belanda, dan kini Lommel SK, Belgia. Lalu Dean James adalah pemain andalan klub Eredivisie, Go Ahead Eagles. Bek kiri 24 tahun itu merupakan jebolan Akademi Ajax. Dengan usia yang terbilang muda, pemain kelahiran Leiden itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam waktu yang lebih lama. Naturalisasi ketiganya diharapkan tuntas paling lama pada 10 Maret 2025. Lantaran bermain di Eropa, Audero, James, dan Pelupesi bakal ucapkan sumpah kewarganegaraan RI di benua biru. Timnas Indonesia ingin ketiganya telah bisa bermain saat menghadapi Australia. Skuad Garuda bakal melawan Socceroos pada 20 Maret 2025. Nah, menjelang ketiga calon pemain naturalisasi tersebut disumpah WNI. Banyak dari para pemain Timnas Indonesia yang memberikan responnya, tak terkecuali kiper utama Timnas Indonesia saat ini, Maarten Paes. Melalui unggahan di Instastory-nya, Maarten Paes mengatakan, kehadiran pemain Palermo, Emil Audero, diperkirakan akan mengubah komposisi penjaga gawang di Timnas Garuda. Namun, Maarten Paes yang selama ini menjadi pemain utama di bawah Mistar, mengaku tidak khawatir posisinya terancam. Bahkan ia memuji sosok Emil Audero yang menurutnya merupakan salah satu kiper top di Liga Italia. Emil Audero sangat suportif sih menurut saya. Dia merupakan salah satu kiper terbaik di Serie A Italia, kata Maarten Paes. Karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu, dia mengomentari kolom komentar dan dia memberi selamat kepada saya. Jadi saya pikir kita akan semakin kuat dengan kehadirannya di tim, ucapnya. Jadi kayak saling mensupport satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang, terang Maarten Paes. Selain itu, kiper kelahiran Belanda itu menjelaskan bahwa dirinya tidak memandang Emil sebagai pesaing, sebab ia akan sama-sama membela skuad Garuda. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Jadi, siapa yang bisa melakukan tugas lebih baik harus didukung, jelas Paes. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara. Saya tidak punya masalah baik di dalam atau luar lapangan dengan mereka. Saya mendukung mereka sebagai rekan setip dan siapa yang dipilih untuk starter, tegas kiper 26 tahun tersebut. Saya akan membuktikan diri di lapangan, jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, pungkasnya. Di lain sisi, komentator sepak bola Hadi Gunawan alias Bung Ahai berpendapat bahwa Maarten Paes bakal tergusur posisinya di kiper utama Garuda. Bung Ahai tidak meremehkan kualitas Maarten Paes, namun dari sisi kematangan Emil Audero yang lebih teruji. Maarten Paes juga bagus, tapi dia masih kalah dengan Emil Audero, ujarnya. Sementara itu, Emil Audero Mulyadi akan langsung mencetak sejarah begitu diresmikan menjadi WNI, di mana ia akan menjadi kiper termahal kedua di Asia. Ya, setelah nanti telah diambil sumpah sebagai WNI,
Emil Audero pun langsung akan mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia, di mana ia akan menjadi kiper termahal sepanjang masa skuad Garuda. Saat ini, kiper keturunan Lombok itu memiliki nilai pasar di angka 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Nilai pasar itu lebih tinggi dari Maarten Paes dengan 1,8 juta euro atau sekitar 31,29 miliar rupiah. Bahkan karena nilai pasar yang dimilikinya, Emil Audero akan menjadi kiper termahal kedua di Asia di belakang rivalnya di Serie A, Zion Suzuki, yang memiliki nilai pasar 156,43 miliar rupiah. Tak hanya menjadi kiper termahal kedua di Asia, Emil Audero Mulyadi juga akan menjadi pemain termahal kedua di skuad timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Dengan nilai pasar mencapai 5 juta euro, kiper yang tengah dipinjamkan ke Palermo itu akan menggusur Kevin Dix yang berada di posisi kedua dengan nilai pasar 4,5 juta euro. Hanya saja, nilai pasar Emil Audero masih kalah dari calon kompatriotnya, Maes Hilgers, yang berstatus pemain termahal timnas Indonesia dengan 9 juta euro. Tak ayal, kehadiran Emil Audero juga akan membuat nilai pasar timnas Indonesia secara keseluruhan akan meningkat drastis. Pada November 2024 lalu atau setelah masuknya Kevin Dix, nilai pasar timnas Indonesia berada di angka 547,09 miliar. Dengan hadirnya Emil Audero ditambah Joey Pelupesi dan Dean James, maka nilai pasar timnas Indonesia secara keseluruhan akan meningkat hingga 600 miliar rupiah lebih. Karenanya, nilai pasar timnas Indonesia pun diyakini akan meroket dan bisa saja masuk ke 5 besar negara Asia dengan nilai pasar tertinggi. Saat ini, Jepang menempati urutan pertama tim termahal di Asia lantaran punya nilai pasar sebesar 4,83 triliun. Posisi kedua ditempati oleh Korea Selatan lantaran memiliki nilai pasar sebesar 2,94 triliun rupiah. Nilai pasar yang dimiliki Iran terpantau sebesar 829,97 miliar rupiah. Kemudian, Australia mencatatkan nilai pasar sebesar 690,920 ribu rupiah. Ada pula nilai pasar tim Uni Emirat Arab yang sebesar 669,19 miliar rupiah. Selanjutnya, Uzbekistan dan Arab Saudi masing-masing memiliki nilai pasar sebesar 660,1,37 miliar dan 509,72 miliar. Sementara itu, sebelum menjamu Bahrain timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke markas timnas Australia. Pertandingan ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret mendatang. Timnas Indonesia berpeluang meraih hasil positif dalam laga melawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad tuan rumah mengalami krisis pemain akibat cedera, dengan total 11 pemain dikabarkan absen menjelang pertandingan. Situasi ini membuat pelatih Tony Popovic harus memanggil pemain pengganti yang kemungkinan memiliki pengalaman internasional lebih sedikit dibandingkan skuad utama.